Arsenal tidak dapat mengakhiri kutukan Etihad Stadium setelah pertandingan perebutan gelar melawan Manchester City berakhir tanpa gol. Namun setidaknya Arsenal berhasil memutus rekor 7 kekalahan beruntun saat bertandang ke Etihad. Liverpool berhasil memuncaki klasemen setelah pada hari sebelumnya menang 2-1 atas Brighton. Laga Arsenal versus Manchester City yang dinilai sebagian orang sebagai pertandingan main aman dalam tanda kutip hanya memberikan hasil yang menguntungkan bagi Klopp dan anak asuhnya. Liverpool unggul 2 poin dari Arsenal yang berada di peringkat kedua dan unggul 3 poin dari City yang berada 2 tingkat di bawahnya. Premier League menyisakan 9 pertandingan yang masih harus dimainkan. Berikut akan kami bahas potensi Arsenal di 5 pertandingan berikutnya. Arsenal hanya memiliki waktu 2 hari untuk beristirahat sebelum menyambut Luton di Emirates Stadium. Meskipun di atas kertas sepertinya akan menjadi kemenangan yang mudah, namun kemenangan tipis 2-1 Tottenham atas Luton di hari Sabtu kemarin merupakan bukti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tim asuhan Rob Edwards itu masih memiliki kesempatan untuk tetap bertahan di Premier League. Meski pada akhirnya penampilan buruknya lah yang telah meredam beberapa hal positif dari mereka. Arsenal sangat menyadari hal itu setelah pada pertemuan sebelumnya mereka membutuhkan 2 gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 4-3. Arsenal mengalahkan Brighton dalam pertemuan pertama mereka musim ini di Emirates Stadium. Dan tim asuhan Roberto De Zerbi itu sedang kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya memenangkan 2 dari 7 pertandingan terakhir. Namun mereka merupakan ancaman yang jauh lebih besar ketika bermain di kandang. The Seagulls tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan di Amex Stadium di semua kompetisi sejak September tahun lalu dan hanya kalah 2 kali di musim ini. Arsenal tergelincir saat menghadapi mereka di fase ini musim lalu dan akan berusaha untuk menghindari hasil yang sama di sini, khususnya saat mereka akan menjamu Bayern Munchen di tengah pekan berikutnya. Setelah bertarung melawan Bayern Munchen di hari Rabu sebelumnya, Arsenal akan menjamu tim yang sedang mengejar posisi 4 besar, Aston Villa. Unai Emery kembali ke Emirates Stadium dengan banyak hal yang ingin dibuktikan dan berusaha mengalahkan Spurs untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Arsenal kalah dalam pertemuan sebelumnya di Villa Park. Pertandingan ini pun akan menjadi ujian bagi masing-masing tim untuk bisa menentukan seberapa sukses mereka di musim ini. Arsenal akan mengetahui nasib mereka di Liga Champions yang akan ditentukan di Allianz Arena hanya beberapa hari sebelum mereka menghadapi Wolves. Tim asuhan Gary O'Neill tetap menjadi salah satu kisah sukses terbesar di musim ini. Namun mereka kalah dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk penampilan mengecewakan di Piala FA melawan Coventry City sebelum jeda internasional. Mereka telah mengalahkan Chelsea dan Tottenham di kandang maupun tandang dan juga menang di Molineux atas Manchester City. Hal itu merupakan peringatan terbesar bahwa Arsenal tidak akan mudah meraih 3 poin di sini. Arsenal memiliki catatan rekor yang mengesankan atas Chelsea dan belum terkalahkan sejak Chelsea ditinggal oleh Tuchel di awal musim 2021-2022. The Blues hanya menang 2 kali sejak 2019 atas Arteta dan saat ini masih jauh dari kata mengintimidasi. Mauricio Pochettino berada di bawah tekanan besar di klub, namun tim asuhannya menampilkan penampilan terbaiknya saat menghadapi tim yang berada di puncak klasemen. Arsenal membutuhkan gol penyeimbang di menit akhir dalam pertemuan sebelumnya, setelah hanya melakukan sedikit ancaman ke gawang Chelsea. Sebelum akhirnya blunder dari Rob Sanchez memberi mereka jalan untuk mencetak gol.